Sama ya. Yuk teman-teman semua, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat sore Allah Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Bapak, terkhusus untuk sore hari ini kami dapat berkumpul kembali walaupun melewati daring Tuhan kiranya ibadah pada sore hari ini Engkau yang berkati, Engkau yang memberi kelancaran, dan kiranya kami pun dapat Engkau berikan hikmat sehingga apa yang kami dapatkan pada sore hari ini, dalam persekutuan sore hari ini, pemuda ini Tuhan, dapat terus ada membekas dalam hati kami, terkhusus bagi firman-Mu Tuhan yang nanti akan kami dengarkan. Berkati setiap apa yang ada Tuhan dalam setiap ibadah ini, dalam pelayan Tuhan, terkhususnya Pendeta Adon, kiranya semuanya Engkau beri kelancaran. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman pemuda, nggak berasa banget ya, kita tuh udah hari Minggu lagi. Ngerasa nggak sih, kemarin tuh baru hari Minggu, terus tiba-tiba tuh kita udah hari Minggu lagi gitu nggak sih hari ini gitu kan. Terus, wah, dapat jarkoman nih dari grup. Tiba-tiba ibadah kompa. Nah, terus juga kayak sore ini tuh kayak, ibadah kompa nih, ikut gitu. Kayak kita tuh diberi kesempatan lagi buat ibadah gitu kan. Buat kita sebagai orang Kristen, pemuda Kristen tuh kita, wah, ada persekutuan nih, berarti kan kita bersama-sama ya untuk, wah, aku mau ngangkat hati buat Tuhan, aku mau bersorak-sorak nyambut Tuhan gitu. Nah, biar makin semangat lagi ibadahnya, yuk kita mulai ibadah kita sore hari ini. Kita memadukan suara kita, terus kita mengangkat pujian, Hai Kristen, nyanyilah. Seperti dalam pujian barusan, Tuhan sahabatmu, tinggallah bersamamu. Tuhan itu nggak pernah namanya mandang kita itu seperti apa. Tuhan nggak pernah memandang berapa banyak dosa kita. Dan dosa apa aja yang udah kita perbuat, atau perlakuan apa aja yang udah kita perbuat. Tapi dia tetap aja, dia bakalan terus ada dan tinggal bersama kita. Namun kadang kita tuh nggak ngerasain kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Hati kita tuh kosong. Kenapa hati kita kosong? Karena hati kita itu terhalang oleh dosa. Dan karena kita masih terlalu sering mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Yuk teman-teman, sadarlah. Dan rindukanlah Tuhan hadir dalam hati kita. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku.
Mari teman-teman semuanya, kita bersatu dan berdoa memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, selamat sore ya Bapak. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk meminta ampun Tuhan, untuk merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa tulus, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami ya Bapa. Ampuni dosa-dosa yang menghalangi kami akan kesucian kami Tuhan. Ya Allah Bapa, ampuni segala tingkah laku kami yang menyakiti hati orang tua kami Tuhan, hati teman-teman kami, hati saudara kami Tuhan, dan atau mungkin hati suami atau istri kami. Ya Allah Bapa, tolong kami Tuhan, tolong kami untuk tidak dapat mengulangi dosa yang sama. Tolong ingatkan kami Tuhan. Ya Allah Bapa, kami pun bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang amat baik, yang mau selalu mengampuni segala dosa kami ya Bapak. Sore ini pun Tuhan, kami membawa dosa-dosa kami. Tolong ampunilah ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman-teman semuanya. First of the week pada hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9 sampai yang 10. Nah, tertulisnya demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Nah, demikianlah hati kita sudah bersih seperti salju nih teman-teman. Selamat merasakan dan rindukanlah Tuhan untuk selalu hadir dalam hati kita di setiap waktunya. Karena kita itu sebenarnya membutuhkan juru selamat yang dapat menguatkan iman, karena iman kita ini sebenarnya adalah lemah. Mari kita menyanyikan lagu Keperlukan Juru Selamat. Dipersilakan untuk Pendeta Adon. Oke, yuk Terima teman-teman, kasih. kita bersama-sama berdoa untuk pelayanan firman. Tuhan, kami memerlukan juru selamat yang menolong kami dalam menapaki kehidupan yang kami sendiri pun juga tidak mengerti, karena kehidupan yang kami jalani adalah sebuah kemisterian. Tuhan, tolong kami supaya pada akhirnya kami bisa memahami
dan memasrahkan diri mengandalkan Tuhan seutuh-utuhnya dalam kehidupan kami. Tolong kami, tolong hamba-Mu ya Tuhan, supaya pada saat ini kami juga boleh bersama-sama belajar dari sabda Tuhan, sehingga dari sabda Tuhan ini kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Makasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman pada sore hari. Amin. Ya, selamat sore teman-teman. Sore, Sore, Pak. Pak. Sore, Pak. Oke. Sore, Pak. Selamat Terima sore. kasih. Oke, sore hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama itu terambil dari kitab Matius. Kitab Matius pasal 2. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau teman-teman mendengar suara saya diiringi lantunan musik Sunda, supaya teman-teman bisa semakin masuk gitu ya, supaya semakin mengerti. Oke, Matius 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Ya, saya bacakan untuk semua. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Di Mesir dipanggil. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Kemudian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan menyimpan dalam hati, namun juga melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Ya, Shirley, selamat pagi, selamat sore, dan juga teman-teman yang lain. Ini saya tidak memakai background Sunda, tetapi memang live dari sini.
saya mau bilang tolong matiin dulu, rasanya nggak enak. Jadi saya minta maaf ya teman-teman kalau background suara Sunda ini mungkin agak mengganggu teman-teman begitu ya. Dimaklumi saja. Anggaplah ini suara pengantar gitu ya, yang semakin membuat teman-teman semakin masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi begitu. Ya, saya sedang dalam perjalanan sebetulnya menuju lokasi tempat persidangan majelis klasis kami begitu. Tapi karena kami ya salah perhitungan waktu gitu, jadi agak lebih lama. Saya pikir kita sudah sampai duluan lalu kita bisa live, tapi ternyata tidak bisa. Saya langsung melipir belok kanan, ambil tempat untuk live dulu dari sini begitu. Mohon maaf untuk hal itu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dan wow luar biasa ya, ini pemuda Depok ini luar biasa, ada 30 orang ya yang hadir di sini. Saya nggak tahu secara keseluruhan berapa orang, karena ini aja menurut saya sudah sangat wow. Kalau di tempat kami ya hanya berapa gelintir ya, 15 aja udah luar biasa itu. 15 itu udah komplit kelihatannya ya. Dan ditambah sedikit keajaiban karena ada orang yang bukan anggota jemaat Gatot Subroto masuk gitu ya. Karena kalau di kota kecil seperti Purwokerto, pasti kalau sudah pemuda itu pasti sudah mencelat kemana-mana begitu ya. Nah teman-teman, nama saya Adeon Sukmana. Saya sekarang menjadi pendeta di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Tempatnya enak ya, meskipun bukan kota besar begitu. Sedikit tentang saya teman-teman, sebetulnya saya adalah lulusan STT Jakarta. Jadi saya anak Jakarta sebetulnya. Saya lahir sampai besar dan sangat besar itu ada di Jakarta begitu ya. Besarnya literary begitu karena lebih dari 100 kilo teman-teman, itu sangat besar dan sampai sekarang susah sekali untuk dikecilkan begitu ya. Saya lulus dari STT Jakarta, lalu kemudian saya memilih, pada saat itu belum ditempatkan. Jadi saya sudah berapa tahun ya, berarti kira-kira 12 atau 13 tahun sudah menjadi pendeta melayani di Gatot Subroto ini, saya kurang tahu. Jadi waktu itu belum ada penempatan ya. Kalau Evan ini sekarang nanti ditempatkan, ya, mau nggak mau dia harus mau gitu. Kalau dulu saya masih mending, saya masih bisa milih, gitu kan ya. Saya masih bisa, saya mau di mana ini, gitu. Nah teman-teman, saya mau cerita nih, pada waktu ketika saya memilih ya, kenapa saya kok dari beberapa kota, saya memilih di GKI Gatot Subroto. Nah saya mau cerita karena ini ada kaitannya dengan tema yang akan kita renungkan bersama. Waktu saya tidak bermaksud nyombong ya, nggak ada maksud sama sekali nyombong gitu ya. Tapi pada waktu itu setelah saya lulus dari STT Jakarta, karena anugerah Tuhan saya diminta oleh beberapa gereja untuk berproses di sana, begitu ya. Di daerah kota Jakarta ada 2, lalu kemudian nah kondisinya tuh begini teman-teman. Pada saat itu ketika saya mulai menjajaki gereja-gereja yang memanggil saya saat itu, papa saya masuk rumah sakit. Dia kena serangan jantung dan kalau dipencet badannya gitu ya, tangannya dipencet, itu nggak balik. Jadi ini pencet bolong gitu ya, bolong gitu. Kalau diginiin nggak seperti kita gitu ya, pecap gitu. Waktu mau berangkat, mama ngomong gini sama saya, Don, kamu cari gereja yang di Jakarta saja. Loh, kenapa, Mah? Adikmu masih sekolah. Kalau papa ada apa-apa, mama sama siapa? Jadi, mama nggak ada yang nolong. Kamu di Jakarta aja. Oh, ya sudah. Kalau begitu saya akan berproses di 2 gereja di Jakarta. Saya masuk.
beberapa kali perkenalan, bukan perkenalan, waktu itu bantuan pelayanan begitu. Nggak tahu gimana ceritanya, hati saya tuh rasanya nggak sreg banget gitu. Ya aku tahu sih ini kebutuhannya keluarga. Aku ada alasan untuk ada di dua gereja, salah satu dari kedua gereja ini. Tapi kok rasanya Tuhan kok bilang enggak, bukan yang ini Don. Kamu harus melanjutkan perjalananmu lagi. Oke Tuhan, kita ke Semarang. Nah, waktu saya ke Semarang teman-teman, saya pada saat itu punya seorang pacar. Pacarnya juga dari teologi juga. Nah, saya mau kasih agak sedikit racun-racun buat yang teologi dan pacaran sama teologi, percayalah banyak yang nggak jadi, ya. Mudah-mudahan Eva tidak pacaran sama orang teologi. Oke, nah waktu itu saya sudah punya pacar di teologi satu tingkat dengan saya, dan kami sudah pacaran tuh 7 tahun. Jadi ketika di ospek itu saya sudah jatuh cinta duluan. Wede, saya jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu kami pacaran selama 7 tahun. Dan dia diproses di sebuah gereja di Magelang. Jadi pikiran manusia teman-teman, Semarang Magelang dibanding Jakarta Magelang, ya dekat Semarang Magelang lah. Oh oke, ini rencana Tuhan. Nah, kenapa? Udah, oke. Oke. Nah, setelah itu ya sorry ya Evan, saya tidak tahu kalau itu ternyata mengungkit masa lalu. Saya mohon maaf karena saya tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya ya. Itu hanya tebak-tebak buah manggis dan ternyata sudah tidak sudi. Ya memang seperti itu. Lebih baik tidak jadi duluan daripada 7 tahun menjalani dan sia-sia semuanya gitu ya. Saya juga nggak jadi kok Evan, tenang saja, kita senasib. Oke, masih mending kamu ya. Kamu baru beberapa tahun. Saya 7 tahun cuy sampai lulus. Oke, kayak gitu ya. Nah, setelah itu oke lah saya jalani. Tapi di situ pun saya rasanya nggak sejahtera teman-teman. Kok rasanya enggak ya? Oke, coba deh. Coba kalau bukan Semarang, ya ini agak jauh dari Jakarta ke Bandung. Ke Bandung pun juga rasanya enggak. Enggak. Ya oke lah. Ya sudah, pilihan terakhir adalah Purwokerto. Nah, ketika berproses di Purwokerto, saya rasanya adem gitu. Tapi saya bingung, Tuhan, kalau saya berproses di Purwokerto, itu berarti satu, saya jauh sekali dari orang tua saya. Yang kedua, saya juga jauh dari pacar saya. Padahal kami sudah pacaran serius nih. Ini mau Tuhan kayak apa? Gak ada jawaban. Ya pastilah ya. Semua teman-teman juga ngalami kayak gitu ya. Kalau tanya sama Tuhan kan nggak mungkin tiba-tiba dari langit mengatakan maksudku begini, don. Gitu kan nggak begitu ya. Ya mesti pastilah ya diem nggak ada apa-apa gitu. Tapi hati rasanya mantep untuk di Purwokerto. Proses dilanjutkan. Nah, ketika saya memilih GKI Gatot Subroto pada titik itu, ya, dan ditanya kenapa alasannya milih Gatot Subroto, sampai detik ini, kalau ada orang tanya, saya selalu menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya alasan. Sama sekali tidak tahu dan tidak punya alasan. Itu seperti pilihan yang tidak saya inginkan, tetapi terpaksa saya pilih. Gitu ya. Itu pilihan seperti yang tidak saya rencanakan, tidak saya mau, tapi terpaksa saya pilih. Enggak, teman-teman pernah nggak ngalami seperti itu? Saya yakin teman-teman pasti pernah lah ya punya pengalaman seperti itu. Saya nggak tahu apakah Evan sengaja memilih untuk tidak jadi sama teman-teman itu, atau mungkin ada pilihan yang lain. Saya juga tidak mengerti dan saya berdoa itu tidak ada orang yang ada di sini. Karena saya mungkin menyinggung dua orang ya. Tapi pasti kita pernah punya pilihan seperti itu teman. Ini bukan pilihanku tapi kok
Kenapa saya harus ada di jalan ini? Itu sama seperti Yusuf. Ya, kan kisah kita ini adalah kisah yang Yusuf dan Maria, tapi saya mau mengambil spesial secara khusus, saya mau mengambil Yusufnya saja. Yusuf itu ya memang dia jatuh cinta sama Maria memang. Tetapi nggak make sense dalam pikirannya Yusuf ketika Maria ngomong, "Suf, aku sudah mengandung dan bayiku itu dari Roh Kudus loh." Itu dari sama Yusuf tuh ya, halo mah, halo ini mah bisa-bisanya lo aja ini. Oke lah, kalau seandainya Yusuf terima begitu ya, bahwa oke lah ya mungkin dari sekian ribu orang, wah calonku ini yang dipilih oleh Tuhan, oke lah aku terima. Tapi Yusuf ketika menerima pun juga bingung kan, bagaimana cara menjelaskan ini kepada keluarganya. Bagaimana dia menjelaskan itu kepada tetangga kiri kanannya. Papanya Yusuf nanya misalnya, Yusuf, kamu baru tunangan kok, Maria perutnya sudah besar. Dari Roh Kudus, Pak. Ini gimana coba? Itu kan sama sekali nggak bisa untuk Yusuf terima. Yusuf harus memilih sebuah pilihan yang bukan pilihannya dia. Tapi dia pilih, dia telan itu. Dia jalani. Teman-teman, kenapa ya kok seperti itu ya? Kenapa ya kok kita kan diciptakan Tuhan itu kan punya hak untuk memilih. Tapi kenapa kadang-kadang sepertinya hak untuk memilih itu tidak ada dan seolah-olah Tuhan seperti menggiring kita kepada satu pilihan dan itu adalah jalan satu-satunya dan kita masuk dalam sebuah lorong gelap yang kita sama sekali tidak ketahui itu dan kita cuma bisa bertanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa? Seperti kayak sudah ditentukan Tuhan sejak sebelumnya bahwa memang saya harus memilih jalan ini. Karena sama sekali saya tidak bisa mengerti rencana Tuhan itu apa. Masalahnya begini teman-teman, kalau yang Tuhan tentukan itu enak, ya pasti senang dong. Wah ternyata Adon putus sama pacarnya 7 tahun. Tapi kemudian Adon ternyata dikasih jodoh sama Tuhan bintang film. Nggak usah bintang film lah, itu mah terlalu muluk lah ya. YouTuber aja deh, kelasnya YouTuber sama bintang film sekarang malah lebih hebatan bintang YouTuber kelihatannya. Ya, oke Tuhan saya mau kalau kayak begitu. Kenapa nggak diputusin dari dulu kala? Kenapa nggak waktu tahun pertama saya diputusin dan diganti sama bintang film ini? Iya kalau seandainya rencana Tuhan itu jauh lebih indah. Tapi nyatanya ketika Tuhan menjalankan rencananya kepada kita itu tidak seperti yang kita inginkan. Dan itu kita sama sekali tidak mengerti ke depannya itu seperti apa. Nah teman-teman, pendek kata akhirnya saya menjalani proses di Gatot Subroto. Dan setelah saya menjalani 2 tahun pelayanan di Gatot Subroto, pacar saya yang 7 tahun itu ternyata dipendetakan duluan di Magelang. Dan karena dia dipendetakan lebih dulu di Magelang, kami bingung nyari pastorinya di mana antara Magelang dan Purwokerto. Mosok di tengah-tengah itu ada pastori kami gitu kan, agak repot. Sehingga akhirnya putus. Bayangkan 7 tahun. Dan putusnya gara-gara kependetaan. Saya masih ingat pada waktu itu teman-teman. Saya menerima surat undangan pentahbisan dari pacar saya. Lalu saya bawa itu ke depan mimbar gereja. Saya berdoa, menangis di sana. Dan begitu marahnya saya sama Tuhan, saya pukuli mimbar gereja itu. Padahal mimbar gereja pada saat itu dari marmer. Wah, saya pukul. Wah, kamu jahat Tuhan.
7 tahun loh kami pacaran. Kenapa kamu putuskan? Terus besok yang mau sama saya lagi siapa? Itu dia aja, dia itu senang sama saya aja tuh mungkin dia buta, nggak melihat begitu. Untung-untungan dia tuh ada perempuan mau sama saya. Ini sekarang putus 7 tahun. Saya nanti sama siapa? Saya pukuli itu. Saya marah sama Tuhan. Saya menantang Tuhan. Saya pukuli itu. Sakit nggak, Kak? Enggak. Saat itu nggak sakit karena marah. Setelah itu selesai, wah yo sakit, bukan sakit lagi, yo merah-merah semua. Yo remek juga. Nah itu yang terjadi. Oke, saya ikuti jalan Tuhan. Ini bukan pilihan saya loh ya. Tapi oke, saya ikuti jalan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ini tidak menjadi lebih baik loh. Tapi justru yang ini menjadi lebih buruk. Seolah-olah lorong yang saya jalani ini bukan kemudian tambah terang, tapi tambah gelap. Tambah nggak ngerti apa-apa. Sama kan seperti Yusuf, teman-teman. Coba, kalau saya jadi Yusuf, atau kalau kita jadi Yusuf, apa nggak kesel sama malaikat? Malaikat itu datang, bisanya cuma dalam mimpi, dan sekali dalam mimpi keluar, bawa berita yang nggak enak buat Yusuf. Pertama kali dia tidur, bangun, mimpi ada malaikat. Yusuf, sudah kamu jangan ragu, ambillah Maria untuk menjadi istrimu. Oh, saya lagi bingung, suruh ngambil. Ya wis, tak jiot. Ya, oh ini bahasa dewa. Saya ambil, enggak apa-apa. Oke, saya jalani Tuhan. Malaikat datang lagi nih yang kedua kali. Kayaknya berita bawa gembira nih. Yusuf, ya malaikat, sekarang ambil anak sama istri itu lari ke Mesir. Lu bisa nggak datang ke gua bawa berita gembira gitu kayak? Setiap kali lu datang ke gua, lu bawa beritanya susah-susah aja. Yusuf nggak ngerti, teman-teman. Kenapa selalu itu yang terjadi? Tapi menariknya yang kita lihat, kita menceritakan bahwa Yusuf tidak mempertanyakan apapun keputusan dari Tuhan selain dia jalan. Ya, oke. Sekalipun mungkin rencana Tuhan itu tidak seindah dari rencana. Oke lah. Tapi dalam misteri itu dia menjalani. Dia meyakini bahwa ya sudah, jalani saja. Sekalipun saya tidak mengerti. Nah, teman-teman, kita terkadang tidak mengerti rencana Tuhan setelah pada waktu kita menjalani. Tapi setelah lama kita menjalani, kita baru bisa merangkai kisah demi kisah itu. Dan lalu kita mengatakan bahwa, oh ya, ternyata rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana manusia. Coba kalau dulu, misalnya kita jadi Yusuf ya, coba kalau dulu saya tidak mengambil Maria. Waduh, sepertinya rencana besar Allah akan keselamatan itu mungkin bisa berubah. Saya justru bisa tidak turut ambil bagian dalam rencana besar keselamatan Allah. Bukankah menjadi sebuah kebanggaan ketika saya menjadi ayah Tuhan, ayah dari Tuhan? Kenapa ya kok tiba-tiba ada orang Majus datang lalu kemudian memberikan emas, kemenyan, dan mur? Itu barang-barang mewah dan mahal. Mungkin kalau mereka tidak mempersembahkan itu, Yusuf akan sulit untuk mencari penghasilan dan penghidupan di Mesir. Tapi ternyata Tuhan tahu bahwa ada manusia yang malelo yang namanya Herodes ini yang akan
mencoba untuk merusak dan menggagalkan rencananya, tetapi rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencana manusia. Sehingga dia melakukan segala upaya agar rencana itu tetap berhasil. Dan Yusuf tetap ada dalam rencana yang besar dan indah. Disinilah saya melihat bahwa inilah yang namanya Providentia Dei. Bagaimana Tuhan dengan setia memelihara. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, Providentia Dei yang terjadi di dalam hidup kita, itu tidak semata-mata supaya hidup kita cuma senang. Providentia Dei itu bukan supaya Adon itu tambah gemuk, bukan supaya Evan itu nanti dapat gantinya. Enggak begitu. Manusia itu cuma bisa melihat 10-15 meter, mungkin paling jauh 20 meter. Tapi Providentia Dei, pemeliharaan Allah itu sungguh-sungguh supaya Tuhan itu memelihara kita agar perencana Tuhan yang besar, big plan-nya Tuhan itu terjadi, terwujud. Nah, seringkali ketika rencana kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, padahal kita tidak tahu bahwa ternyata ada rencana yang jauh lebih besar daripada itu, kita bertanya sama Tuhan. Why me, God? Why me? Diputus, why me? Waktu kita ternyata tidak masuk sekolah atau tempat kuliah yang seperti yang kita harapkan, why me, God? Ketika kita tidak bisa, kemudian ya semua segala sesuatu yang tidak kita rencanakan, kita berteriak, kenapa saya, Tuhan? Mungkin Tuhan akan membalas dengan menjawab, why not? Kenapa enggak? Kenapa bukankah? Kenapa itu tidak harus terjadi? Kenapa harus terjadi? Ya kenapa enggak? Karena aku punya rencana yang jauh lebih besar yang kamu sendiri tidak pernah bisa pikirkan. Dan kalau kita punya merasa itu adalah hidup yang sekarang kita jalani itu adalah hidup yang tidak enak begitu ya. Ternyata banyak orang yang mengalami kayak begitu. Ada sebuah penafsir yang menurut saya sangat menarik itu tafsirannya, mengatakan bahwa pelarian Yusuf Maria dan bersama dengan anak Yesus pada saat itu bukanlah sebuah bencana alam, bukan sebuah bencana sesuatu yang mengerikan, tetapi orang yang melarikan diri ke Mesir enggak cuma Yusuf Maria dan anak Yesus saja. Jadi penderitaan yang dialami oleh manusia itu penderitaan yang sangat biasa. Tapi ketika kita melihat bahwa mengalami itu, kita seringkali berteriak, kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Nah, teman-teman pernah naik tangga ya? Ketika teman-teman belum naik tangga, atau teman-teman naik tangga pada level 1 atau level 2, berapa jauh sih pandangan kita? Tapi kalau teman-teman kemudian naik lagi ke level 3, ke level 4, lalu teman-teman akhirnya di level yang paling atas, berapa luas pandangan kita? Semakin kita naik lebih tinggi, semakin luas pandangan kita. Itu kita naik tangga. Lah bagaimana yang ada di atas? Dia bisa melihat semua perspektif itu dengan sangat luas dalam rancangan dan karya. Nah, teman-teman, saya mau menutup renungan ini dengan mengingatkan seperti ini. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja. Kalau teman-teman, kalau GKI Depok merayakan, ya sepertinya merayakan, ya seharusnya merayakan. Menariknya, Kristus Raja itu ditaruh
persis sebelum Minggu Advent. Itu persis sebelum Minggu Advent. Apa sih sebetulnya pesan terbesar dari perayaan Kristus Raja? Apa sebetulnya? Di Advent kita akan merayakan penantian kita akan Yesus yang datang kedua kali dan mengingat kedatangan Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, rencana Allah, rencana keselamatan Allah itu dilakukan oleh Allah itu mewujud diri dari seorang bayi yang mungil, yang lemah. Yang mungkin kemudian menjadi pertanyaan banyak orang. Kok orang Kristen mau sih menyembah bayi yang mungil dan lemah? Apa kuasanya? Kalau Allahnya lahir terus bidannya siapa? Mungkin kita diejek. Kenapa? Karena perspektif manusia tidak menangkap rencana Allah secara keseluruhan. Tetapi Minggu Kristus Raja itu mau mengingatkan kepada kita bahwa yang lahir itu bukan cuma sekedar bayi. Tetapi Allah yang punya rencana yang luar biasa. Yang sangat mengasihi kita. Dan dalam perspektif providensia Dei, pemeliharaan Allah itu, dia hadir untuk kita. Dia adalah Raja yang mau hadir untuk kita. Dia yang mau bergerak aktif untuk memeluk kita, untuk ada buat kita, untuk menyertai kita. Sang Immanuel, Im, Manu, dan El. Manu manusia, El Allah, Im bersama-sama. Allah yang tidak hanya ada di sorga, tetapi Allah yang berjalan bersama dengan manusia. Kalau ini adalah big plan-nya Allah, bahwa kita akan ditemani, bahwa kita akan selalu disertai, dan mungkin kehidupan kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Apa sih yang kita khawatirkan ketika kita mau mengandalkan Allah seutuhnya? Mungkin, atau tidak, bukan hanya mungkin, saya tahu dengan pasti jalan di depan tidak pernah sejelas yang kita tahu. Tetapi tangan yang ada di samping kita, yang memegang kita, Allah yang berjalan bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang sangat jelas menuntun dan bersama dengan kita. Serahkanlah seluruh kehidupan kita, kerinduan kita, pergumulan kita hanya kepada Allah. Teman-teman dipersilahkan untuk bersaat teduh ya. Baik, terima kasih oleh Pendeta Adon. Kini kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, nas persembahan kita pada sore hari ini teman-teman diambil dari 2 Korintus
8 ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, sambil kita menyiapkan persembahan kita, sambil mungkin disiapkan nih handphonenya, mari yuk kita sambil menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Pada Pak Aden dipersilakan untuk berdoa persembahan disertai doa syafaat. Ya, teman-teman, mari kita bersama-sama satu bicara. Tuhan, kami percaya, sekalipun di dalam keterbatasan kami sebagai manusia, dalam kerapuhan kami, dalam kegagalan kami, dalam penderitaan yang saat ini kami alami, kami percaya ada rencana Allah yang besar yang terjadi pada hidup kami. Sebuah rencana yang sekalipun kami tidak tahu, pasti sangat indah dan keindahannya bukan hanya semata-mata tentang kami pribadi, tetapi justru ini tentang kemuliaan Allah, tentang kebaikan Allah, tentang kemahakuasaan Allah. Tuhan ampuni kami ketika Tuhan mungkin membelokkan rancangan kami menjadi rancangan Tuhan. Tuhan melakukan hal-hal yang mengizinkan hal-hal yang tidak kami sukai, kami seringkali marah dan kecewa kepada Tuhan. Tapi hari ini kami mau kembali menyatakan iman kami bahwa kami mau berpasrah diri seutuhnya. Dan dalam kepasrahan itulah kami percaya pada rencana Allah jauh lebih besar daripada apa. Untuk itulah Tuhan saat ini kami mau bersyukur. Kami bersyukur karena Allah boleh memanggil kami terlibat dalam rencana Allah yang luar biasa. Bukan kami Tuhan terus memasrahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi.
Saat ini kami mempersembahkan uang yang menjadi simbol dari kehidupan yang saat ini kami. Namun sesungguhnya saat ini kami bukan hanya mempersembahkan uang yang kami, tapi kami mempersembahkan seutuh-utuhnya seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Ya Tuhan, jadikanlah hidup kami menjadi berkat dalam rencana agung Allah yang besar dan indah. Amin. Ya, terima kasih untuk Pendeta Adon. Nah, teman-teman semuanya, ibadah hari ini sudah hampir berakhir dan aku mau pesan aja, dan mungkin juga diambil juga dari tadi dari cerita Pak Adon ya, yang kita itu tetap harus berharap apapun kepada Tuhan karena memang hanya Tuhan yang memiliki kuasa dalam semua kehidupan kita. Tetaplah percaya akan kehendak-Nya karena hanya Tuhan yang mampu mengubah setiap pergumulan, semua situasi, baik itu yang kita inginin maupun yang kita tidak inginin, itu menjadi suatu karya yang memang indah, yang memang nantinya kita akan menikmati itu juga gitu. Nah, yuk teman-teman semuanya, untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati dan kita mengangkat pujian sampai akhir hidupku.
Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita tinggal di dalam firman Tuhan yang selalu menyelamatkan kita dari setiap masalah, yang selalu membawa kita ke dalam kebahagiaan. Ini pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat kasih karunia Allah yang melampaui segala akal pikiran kita. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus kurban dengan sempurna, persekutuan dengan Roh Kudus menguatkan dan menghibur kita, menyertai kita semuanya kini dan sampai selama. Amin. Selamat hari Minggu, teman-teman Kompas. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat Selamat hari Minggu. Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Selamat hari Minggu. Selamat Selamat hari hari Minggu. Minggu. Oke, Silahkan untuk pengurus ya. oke, thank you Yuk. Mar. Selamat hari Minggu rekan-rekan sekalian. Puji Tuhan kita telah melaksanakan persekutuan Minggu satu kali lagi untuk Komisi Pemuda GKI Depok. Ini adalah persekutuan Minggu terakhir dari Komisi Pemuda GKI Depok. Sebelum kita akan masuk ke rangkaian masa Advent dan Natal mengikuti ibadah umum gerejawi, dan kita akan bertemu lagi di awal Januari, so stay tune aja di sosial medianya GKI Depok, terus di Instagram maupun di grup WhatsApp ya. Dan pada kesempatan hari ini, Ruli mau mengapresiasi pelayan yang bertugas. Pertama, dari pelayan firman, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang dilayani oleh hambanya dari GKI Gatot Subroto, Pak Pendeta Adon Syukmana. Ruli mewakili rekan-rekan pengurus maupun rekan-rekan jemaat maupun simpatisan di Komisi Pemuda GKI Depok mengucapkan terima kasih. Sangat mengapresiasi banget buat Pak Adon, buat firmannya yang disampaikan pada hari ini, sharing-sharingnya buat kita semua. Kiranya boleh menguatkan kita semua nih rekan-rekan sekalian, kita boleh memetik buah dari firman yang disampaikan oleh Pendeta Adon. Doa dari kami kiranya Pendeta Adon selalu diberkati, selalu dalam naungan Tuhan, entah itu dalam pelayanannya, dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam keluarga. Dan titip salam dari kami untuk rekan-rekan Komisi Pemuda yang di sana yang ada di GKI Gatot Subroto ya Pak. Oke, kapan-kapan gabungan. Oke, siap. Teman-teman acara tuh udah ada tuh kan? Tampakan kapan-kapan gabungan, boleh di well noted tuh. Oke, thank you Pendeta Adon. Boleh dong rekan-rekan sekalian, Ruli minta tolong untuk tunjukkan emoji love gitu ya, untuk menandakan terima kasih kita kepada Pak Pendeta Adon pada hari ini. Nah, mantap, Ruli sudah lihat love bertaburan di udara. Cakep. Thank you Pak Pendeta Adon. Next slide. Nah, waduh, hitam-hitam hari ini nuansanya gitu kan. Inilah pelayan yang bertugas pada hari ini gitu ya.
kalau tadi di pintu masuk gitu ya, saat masuk ada yang nyapa-nyapa gitu kan, ada yang nanya kabar. Nah, itu ada Evan sebagai usher. Kemudian kalau dari orang yang di balik Zoom ini ada siapa sih gitu kan? Ada Bunga di operator dan juga ada Vito di host gitu kan. Kemudian MC tadi yang walaupun wajahnya tak terlihat tapi kita tahu seberapa cantiknya dia gitu kan, ada Maria. Kemudian yang tak kalah cantik dan tak kalah juga suaranya merdu, ada Marcella di singer, tak kalah cantik juga dan tak kalah kerennya juga di piano, ada Ike sebagai pianis gitu kan. Kemudian juga ini kebanggaan kita, James di gitaris dan juga ada Hiskia, kebanggaan kita juga di kahonis. Ruli mewakili rekan-rekan pengurus dan juga rekan-rekan jemaat maupun simpatias mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Jangan pernah kapok untuk melayani di ladang Tuhan. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh teman-teman kita kasih unjuk love juga buat rekan-rekan pelayan yang ada hari ini. Cakep. Nah, kalau itu kan tadi dari sisi pelayan, kalau dari sisi majelis gitu ya, pada hari ini kita kedatangan ada Om Andi Bangun gitu ya, dan juga Om Bambang seperti biasa, majelis kesayangan kita. Ada 2 Om kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendampingi kita pada hari ini, sudah bergabung Om Andi terus udah join bersama-sama mendengarkan firman dari Pak Pendeta Adon. Sampai bertemu Om di pelayanan selanjutnya. Kita welcome banget Om Andi kalau mau datang di ibadah-ibadah yang muda banget, ke sini aja Om, tenang Om. Ya, iya loh. Terima kasih, terima kasih. Langsung minta jadwal sama Om Bambang. Dijadwalkan. Ini Bang Andi bukan memantau putrinya kan di sini. Nah, kayaknya tampaknya itu juga Kak Fis. Iya. Oke, rekan-rekan boleh dong kita kasih unjuk love juga untuk kedua majelis kita pendamping hari ini. Mantap. Thank you Om Andi, Om Bambang. Oke deh, next slide. Kita ada apa? Nah, ini ada ranahnya panitia Nata. Udah cakep banget nih visualnya. Boleh Ruli serahkan kepada rekan-rekan panitia Natal yang ingin menyampaikan sesuatu? Halo semuanya. Oh, mari lagi MC-nya. Mantap. Silakan, Mar. Ketua Natal tahun ini nih, teman-teman. Mangga. Bangga. Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Jadi ini saya baru membuka. Oke. Jadi ini gue mau infoin lagi. Jangan lupa ya guys, datang Natal kita yang udah deket itu 18 Desember 2021. Tolong persiapkan tanggal 18 tuh kalau mau ada apa-apa tolong jangan dong, gue mau ada Natal kompa dulu nih gitu. Ya baru deh tuh. Kalau atau mungkin sebelumnya mau pergi dulu nggak apa-apa. Yang penting jam 4 udah ready depan handphone, depan laptop, depan tablet, depan apapun itu. Gue mau ikutan. Terus jangan lupa bawa temennya, pacarnya, gebetannya yang LDR tuh kan, tuh atau istrinya atau suaminya itu juga tersedia di situ linknya karena 2 minggu yang lalu kan belum ada. Sekarang kita udah memfiksasi itu ada linknya. Terus itu juga kita sudah memberitahu bahwa kita dari GKI Denpasar ya pelayannya guys, tuh jauh banget kan guys dari Denpasar, masa nggak mau ikutan gitu. Kita ada pelayanan itu adalah Cimoren Christine namanya, tuh mau pasti kalian penasaran dong, dari Bali jauh banget ya gitu kan. Nah makanya ikutan aja nanti di tanggal 18 Desember. Bakal ada apa sih? Pokoknya seru, bakal ada games, bakal ada ya pokoknya seru banget deh, pokoknya seru banget. Kalau gue kasih tahu sekarang nggak surprise lagi dong. Pokoknya stay tune aja. Terus di situ juga ada dimension tuh di bawah, kalau kalian perhatiin ada games. Nah itu bakalan ada gamesnya itu, tapi diingat ya gamesnya itu adalah menjelang Natal kompak. Nah jadi
pas Natal ada, menjelang juga ada. Jadi stay tune aja di Instagramnya Kompa, di WhatsApp Kompa. Nanti kita bakalan share juga kok gamesnya apa sih. Pokoknya yang pasti seru dan ya pokoknya udah nggak ada yang bisa gambarin lagi kata-kata selain seru dan pokoknya gamesnya tuh Natal banget gitu. Terus juga, oh ya, terus kemarin juga kalau misalkan kalian perhatiin grup Kompa, itu ada bingo, itu bisa juga fotonya. Yuk coba yuk kita ikutin yuk. Itu kan ada kalian tuh apa aja sih yang biasa kalian lakuin kalau mau Natal gitu. Pasti seru banget. Terus jangan lupa ya mention teman-teman kalian juga biar ikutan. Gitu guys. Jadi pokoknya jangan lupa 18 Desember 2021 ketemu ya. Gitu. Oke. Oke. Thank you, Mare. Thank you buat informasinya. Betul teman-teman, kita akan bertemu gitu ya di ibadah dan perayaan Natal Komisi Pemuda GKI Depok. Ini ada di dalam rangkaian MAN GKI Depok pada tahun ini, jatuhnya pada 18 Desember, 4 sore dilayani Pendeta Maureen Christine. Teman-teman diminta partisipasinya gitu ya untuk datang karena kita bakal sama-sama dengar bagaimana tadi sudah sempat disinggung sih oleh pelayan firman kita pada hari ini bahwa raja itu merapuh turun ke dunia gitu kan, makanya itu In My Fragile Life Emmanuel. Nah, seperti apa detailnya datanglah di tanggal 18 Desember. Dan juga tadi Maria juga remind ada bingo. Bingonya sudah disebar di grup Komisi Pemuda GKI Depok. Ruli sudah sempat lihat banyak antusias yang ikutan. Nah, yang belum ikutan boleh tagging Komisi Pemuda GKI Depok supaya kita tahu animonya seberapa excited teman-teman untuk join. Dan pada hari H nanti juga kita di perayaan bakal ada permainan yang menarik yang jangan sampai dilewatkan. Oke, thank you Maria dan teman-teman panitia Natal, semangat untuk mempersiapkannya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Glorious. Thank you. Oke, nah seperti yang tadi sudah Ruli bilang, kita akan berlibur ya, dalam tanda kutip berlibur sejenak, tapi ibadah minggu ya nggak berlibur gitu loh. Kita tetap beribadah, kita mengikuti ibadah umum gitu ya, start minggu depan Advent 1, dan kita akan kembali lagi mengadakan untuk ibadah Komisi Pemuda GKI Depok pada 2 Januari 2021 pukul 4 sore. Itu tepat dengan Minggu Epifani kalau Ruli tidak salah gitu ya. Kita akan kembali melaksanakan. Temanya seperti apa, pelayan firman-nya siapa, akan diinformasikan menyusul. Itu dia Ike Untung Sadar 2022. Thank you Kak buat the correction. 2 Januari 2022 teman-teman. Kita karena mau move on ke tahun depan. Oke, kiranya itu saja pengumuman. Apakah ada lagi? Next slide-nya. Oke, foto bersama. Dari panitia, ngurus. Siapa yang bantu Ruli untuk foto? Hadir. Hadir. Mangga Abadi. Oke, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, belum menampilkan wajah cantik gantengnya, bisa ditampilkan dulu. Ada siapa nih? Aik Natio Xavier, iya boleh. Iya, Kak Berta boleh. Iya boleh. Sama Evan, ini Evan ada 2 ya? Atau Evan belum muncul? Bentar ya kakak ya. Iya boleh, yuk kita tunggu yuk sama-sama yuk. Yuk, boleh yuk. Kira-kira gayanya hari ini apa nih Abadi? Apa nih? Enaknya apa ya, Rul ya? Aduh, lagi nggak kepikiran gaya nih. Aduh, apa ya gaya hari ini ya? Gaya ibadah terakhir tuh gimana sih? Aduh, gimana Gaya ya? hati. Oh, Gaya hati. Ya, Gimana boleh. tuh, Bu Sheryl? Ya, yang Oh gitu. Oke, boleh. Sok mangga. Ini, oke. Udah, Kak Evan udah. Kak Evan sudah. Udah, tapi belum, maaf ya. Baik. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Ini ada 2 slide. Jadi nanti ini slide pertama dulu. Aba-aba, baru nanti slide kedua. Oke. Siap. Silakan untuk yang mau membentuk hati. Saya hitung ya. 1, 2. Oke, itu slide 1, slide 2 ya.
Hitung lagi, 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Abadi. Teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu di kompak masing-masing. Sampai bertemu lagi di ibadah Natal kompak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 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 Teman-teman pelayan boleh Bye. stay Oke. tune ya. Bye. Stay in here ya. Buka breakout-nya ya. Oke. Terima kasih. Selamat hari Minggu.